saya selalu senang hadir di forumnya Pak Latofi karena saya sebut sebagai forum yang mind twisting buat saya, karena selalu tanpa terjadwal secara rigid ya. Kemudian saya harus bicara, dan itu menarik sekali ya, kejutan. Untung kami ini dosen, jadi kami punya switch ya, tinggal dipencet langsung bunyi kira-kira gitu. Baik, saya tadi coba bikin PowerPoint, tapi ini sifatnya refleksi saya tentang CSR, dan setelah mendengar tadi beberapa paparan rekan-rekan baik dari dunia usaha maupun pemerintah, saya menyebut bahwa CSR di Indonesia itu sebenarnya adalah a call for two balances. Ada dua keseimbangan mungkin yang sementara ini saya lihat yang perlu dicapai. Silakan saya berikutnya. Yang pertama menurut saya keseimbangannya adalah untuk prinsip CSR itu sendiri. Ini harus dicari keseimbangan antara apa yang disebut sebagai kesukarelaan, jadi voluntary action, dengan yang disebut sebagai kesadaran keluargaan, citizenship. Jadi kalau kita masuk di sini, maka perdebatan wajib atau sukarela itu tidak relevan. Kita bicara tentang ya ada unsur kesukarelaan, tapi jangan lupa sebagai entitas, organisasi atau perusahaan itu adalah bagian atau warga dari sebuah negara bangsa. Jadi kesadaran keluarga itu menjadi penting. Saya pikir juga ini mirip apa yang disampaikan Pak Latofi tadi, bahwa dengan pendekatan ini mudah-mudahan kebuntuan tadi ya, perdebatan antara sukarela versus wajib itu kita lewati, harus kita lewati. Kemudian semakin jelas bahwa diperlukan pemahaman dan juga literasi, sebenarnya lebih tepatnya literasi segenap stakeholders ya, pembangunan tentang CSR ini kayaknya menjadi serius. Pengertian literasi itu bukan berarti saya mengatakan bahwa para pihak itu tidak mengetahui secara tepat, tetapi memang masih ada persepsi yang berbeda, dan persepsi itu kadang-kadang dimuati dengan selera. Ya, jadi persepsi yang bermuatan selera ini mungkin akan menjadi masalah. Jadi saya kira Pak Latofi dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah sampai ke audit dan seterusnya itu penting. Tetapi rupanya diseminasi dan itu masih penting juga tentang CSR. Karena saya cukup terkejut sebenarnya pada forum pagi hari ini, saya melihat bagaimana polarisasi yang berbeda pandangan tentang ini luar biasa. Maka harus ada satu kesempatan untuk itu. Kemudian keseimbangan yang kedua, silakan. Menurut saya keseimbangan kedua pada fokus CSR itu sendiri. Kita harus cari keseimbangan begini antara bidang-bidang prioritas pembangunan masyarakat menurut versi masing-masing organisasi, versi pemerintah ya, dengan daur hidup atau produk atau jasa dari yang dihasilkan oleh organisasi itu. Itu sebabnya tadi saya senang ketika mulai disebut jejak karbon, tapi itu bukan satu-satunya, mestinya jejak air juga menarik. Misalnya tadi dari Aqua mengatakan bahwa ya, jejak air berbagai sektor itu sangat tinggi, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa jejak karbon dari usaha menghasilkan air ini juga, air minum dan kemasan juga sesuatu yang harus didiskusikan. Jadi bisa saja CSR dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pangan dan seterusnya sebagai fokus dari pembangunan. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa daur hidup dari produk, entah jasa atau kebijakan dari masing-masing organisasi itu juga harus masuk dalam pertimbangan. Nah, ini dicari saja keseimbangannya. Jadi saya tidak mempertentangkan mana yang lebih tepat, tapi dicarilah keseimbangan, melakukan yang ini boleh, yang ini juga jangan dilupakan, kira-kira begitu. Tetapi saya kira yang kedua ini menjadi penting ketika berhadapan dengan sektor-sektor yang jejaknya itu besar, footprintnya besar. Ya, saya kira yang sangat penting. Jadi nantinya akan dilihat bukan hanya tadi jejak karbon, tapi juga water footprint ya, jejak airnya juga. Bahkan sekarang orang sudah bicara tentang jejak nitrogen. Kalau mau lebih luas lagi, bahkan ecological footprint sebenarnya jauh lebih luas. Yang satuannya adalah global hektar. Saya kira itu dua hal ini yang ingin saya sampaikan.
dua keseimbangan ini yang mungkin bagian dari refleksi saya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih.